Baik, perkenalkan nama saya Leonardo Berjepad dengan NIM 220211060231 dan di sini saya akan menyelesaikan tugas Intensif Data Analisis tugas 9 praktikum keamanan siber. Langsung saja kita langsung ke part pertama di sini, preparing the virtual environment. Yang pertama adalah launch or recover toolbox dan mengganti CyberOps menjadi bridge mode. Jika dibutuhkan, ubah pada bagian mesin, lalu setting, lalu network, dan di attach to bridge adapter. Atau kalau menggunakan wifi atau proxy, membutuhkan net adapter, lalu klik OK. Dan untuk ke step 2 itu launches CyberOps Workstation VM dan buka terminal, lalu execute command configure as di CPS script. Dan nanti akan muncul seperti ini. Dan lanjut ke part 2, firewall and EDS logs. Di sini ada dua komponen yang dibutuhkan, yaitu machine component dan action component. Step pertama, real-time EDS log monitoring. Dari CyberOps Workstation, start miniset, lalu lanjut command sudo lab support file extend dari Python, scroll lagi ke bawah, the mininet should be display, akan ditampilkan dan mininet is ready for command, lalu siap untuk dieksekusi. Lanjut, dari basis on Air1 Shell, di sini disuruh untuk membuka ini. Lanjut, dari mininet mengeksekusi command xtm h5 dan xtm h10 untuk mensimulasi server internet. Kita hosting malware. Jadi h10 untuk menghosting malware dan h5 untuk dari R1 terminal tab, run detail command with F to monitor environment file secara real time, untuk memantau secara real time. Lanjut, dari H5 buka widget command dan buka file bernama w32 rmxe. Lanjut, untuk pada pertanyaan pertama, what's the use when communicating with the malware web server? What is the indicator? Jadi indikatornya itu adalah user yang digunakan untuk secara login itu bernama root. Dan untuk indikator promnya itu menggunakan root at secops analyst dan menggunakan pagar untuk menunjukkan bahwa root telah aktif. Dan untuk yang kedua, was the file was completely downloaded? Ya, di-download secara lengkap, dan terlihat dari pesan dari Saved itu sebesar 345.048. Did EDS generate any alerts to the file downloads? Ya, EDS Nor itu menghasilkan alert dengan pesan malicious server hit. Lanjut, as a malicious file transiting the R1, the EDS Snort was as a payload. The payload matches at least the signature one. The second R1 terminal window, the alert entry is shown below. Your timestamp will be different. Akan ditampilkan seperti ini. Dan lanjut untuk pertanyaan berikutnya, based on the alert shown above, what was the source of a destination IPv4 address used in the transaction? Jadi IP-nya itu source IP-nya pertama 209.165.200.235 dan destinasi IP-nya itu 209.165.202.133. Dari alias NOR itu TCP-nya yaitu 209.165.200.235 dan titik 2 lagi 344.84 209.165.202 menuju 133 dengan akhirnya titik 2 666.
So the short above was the source destination port used in the transaction. Jadi transaction itu menggunakan port 34484 dan destination portnya 6666. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Based on the based on the alert shown above, when did the download take the place? Jadi tanggal dan waktu downloadnya itu tanggal bulan keempat, tanggal 28 pukul 17.00 lebih 0,4 detik berdasarkan dari Logsnot. Lanjut. What was the message recorded by ADS signature? Jadi signature-nya itu seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu malicious server hit. Jadi masih menuju atau hit dengan kata lain kena ya. Lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah jelas untuk TCP dump-nya dari Hi5 dan Hi10. Pertanyaan berikutnya, how can this PCI file be so useful with security analyst? Berguna untuk menganalisis, mengidentifikasi pola serangan, mengekstrak, digunakan untuk forensik juga. Itu. Oke, lanjut. What changes are currently used by R1? Jadi R1 itu input, forward, output dengan perintah it tables garis miring L dan garis L besar dan garis V. Lanjut. Enter the control check to cancel door if necessary. Was did not successful this time? Explain. Jadi untuk jawabannya itu tidak gagal. Karena penjelasannya aturan pada firewall R1 telah ditambahkan untuk memblokir koneksi ke port 6666 pada IP 209.165.202.133. Oke, lanjut. What will be more aggressive but also fair to approach when blocking the offender server? Jadi jawabannya adalah blokir semua lintas ke IP 209.168.202.133 untuk melihat port dengan command batch itu IP tables garis I forward garis miring D 209.165.202.133 garis miring J dan diakhiri drop. Lanjut ke part 3, terminate clear the mini preprocess. Sini lanjut pada tahap ini kita akan menormalisasi timestamp pada log file dan pada Apache log file dan pada security union. Lanjut. Where the Unix supports timestamp converted to human readable format, where this first modified explain. Jadi jawabannya ya, timestamp dikonversi untuk format untuk terbaca agar bisa dibaca manusia, karena kalau bahasa komputer susah dibaca karena membutuhkan pemahaman yang sangat ekstra untuk memahami beberapa bahasa komputer. Kalau mengalami perubahan pada ketiga dengan dimodifikasi strf time. Why is the deadline Wednesday 31 Desember tahun 1969 pada pukul 7 PM? Nah, karena ada baris kosong di akhir file Apache file dikonversi menjadi default 0, yaitu 1 Januari 1970. Yang jika dikonversi ST itu masih berubah pada tahun sebelumnya. Masih 1969. Kalau ke GNT itu sudah tanggal 1. Is the output correct now? Explain. Jadi jawabannya adalah ya. Setelah baris kosong dihapus, output menjadi benar tanpa baris tambahan dan menggunakan timestamp dikonversi dengan tepat ya. What was the printed comment above? Is it this expected? Ya, tidak ada yang tercetak ke layar karena di output file application executable log ini memang perilaku yang diharapkan. Lanjut.
Di sini jawabannya adalah spasi ada desimal karakter yang wajib digunakan untuk setiap kolom. Dan untuk pertanyaan ini jawabannya adalah 7 kolom. How many columns? Yaitu jawabannya 7. In the page log above, what columns in expose type step? Yaitu $4 atau dikurung tanda kurung siku. What's the convert timestamp describe this output? Jadi jawabannya adalah tidak, output tidak benar karena ada tanda kurung siku masih dalam pada field timestamp dan membuat STRV time menjadi gagal. Lanjut to fix this problem. Oke. What's this probability to convert timestamp this time describe the output? Jawabannya adalah ya. Karena tanda kurung siku dihapus dengan gisut, konversi timestamp ke format human dari berhasil. Menuju ke part 6. Lanjut lagi untuk pada bagian ini. What are all those shown in the full TCP stream? Are they connection noise or data explain? Jadi jawabannya ada simbol tersebut dan digunakan executable atau titik exe. Yang ditransmisikan oleh HTTP bukan noise. Oke lanjut. There is few readable words. Seperti among symbols, what are they were? Jadi jawabannya adalah karena exe itu mengandung beberapa string seperti ASCII, seperti nama program, pesan error, dan metadata yang dapat dibaca. Kita lanjut. Challenge question. Challenge questionnya, despite the 23 name the IMNX, name this accessible famous worm for security reasons. This is another executable file but was renamed as 232 named the IMNX using the word fragments displayed by a washer voltage stream window. Can you execute this release? Menggunakan petunjuk sintetis TCP, file ini mengandung program yang disamakan dengan nama yang sama, yaitu menggunakan W32 NIMDA RM file, bukan malware NIMDA yang asli. Jadi bukan yang asli. Jadi ini disuruh untuk close TCP streamnya. Kita lanjut lagi. Why is this W3 the only file and capture? Karena ada satu file selama proses perekaman paket WhatsApp hanya merekam objek HTTP yang tersedia saat itu juga. Ya, jadi hanya tersedia yang saat ini juga WhatsApp-nya. Was the file save? Tentu saja disimpan. Karena kalau tidak disimpan itu sebesar 345.088 byte. Ya, sama seperti tadi.
In the bar, process what will be problem next step for security analysis. Jadi jawabannya adalah plot file sandbox, lalu dilakukan diasemblisasikan menggunakan IDE Pro atau Hydra, lalu scan dengan virus lalu lakukan analisis jaringan untuk melakukan plot yang dijalankan.